Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa adami sultanika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di dalam babul ikhlasi wa ihdari niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al bariyah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas, bab tentang menghadirkan niat di setiap amal-amal kita, di setiap perkataan-perkataan kita, dimanapun keadaan kita, baik dalam kondisi terang-terangan maupun dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sedikit hadis yang kelima dalam bab niat. Rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Anas bin Malik. Qala roja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir diikuti Rasulullah, terjadi di tahun 9 Hijriah. Berarti usia Nabi adalah 61 tahun. Kalau di sini usia 60 udah pensiun, Pak. Nabi berangkat dari Madinah, ya, menyerang Romawi di Tabuk. Tabuk hari ini masuk negara Yordania, ya. Jaraknya 950 kilo. Ditempuh perjalanan kurang lebih 1 bulan. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, ya, perjalanan yang cukup jauh dengan jumlah pasukan cukup banyak, 30.000. Memberi pelajaran Kaisar Romawi yang waktu itu membunuh utusan Nabi di dalam perang Mu'tah, ya. Nabi ingin memberikan pelajaran kepada Romawi Timur, ya. Karena Romawi waktu itu menguasai sampai negeri Syam. Negeri Syam ini dibagi sekarang menjadi 5 negara. Yordania, Lebanon, Palestina, ada Israel, ya, ada Suriah, ada 5, ya, Yordania, Suriah, Lebanon, Israel dan Palestina. Ini namanya negeri Syam, ya. Maka ketika Nabi berangkat itu usianya 61 tahun dengan perjalanan yang jauh, melewati lembah, melewati bukit, melewati lorong-lorong yang terjal. Usianya sudah 61. Hari ini usia 61 ini sudah banyak mungkin penyakit, ya. Mungkin asam urat, ya, atau mungkin kolesterol, ya, atau mungkin apa itu, Pak? Ya, sakit boyok dan yang lainnya, ya. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Inna aqwaman khalafana bil Madinah. Ada sekelompok kaum, sekelompok sahabat yang tertinggal di Madinah, tidak ikut berperang. Masalah kena Syi'ban, dan mereka tidak pernah meliputi
ya, lorong-lorong yang terjal, walawadian, dan mereka juga tidak pernah berjalan di lembah-lembah, illa wahum ma'ana, tetapi mereka bersama kami. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan pahala seperti kami. Habasahum udra, mereka tidak berangkat karena mereka punya udur. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan habasahumul maradu, mereka tertahan tidak berangkat karena mereka terkena penyakit, ya, mereka sakit, ya, karena mereka sakit, tertimpa sakit. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menerangkan bahwa niat di dalam amal itu ada dua. Satu, orang mendapatkan pahala ketika dia tidak mengerjakan, dia mendapatkan pahala yang penuh seakan-akan dia mengerjakan. Ya. Ini syaratnya adalah dulu ketika dia mengerjakan amal ini, dia terus menerus mudawanah, ya, mudawamah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, ida marido abdin au safarin kutibat lahu makanu ya'malu sahihan mukiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam kondisi safar, dia akan ditulis pahala baginya sebagaimana dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim. Mungkin ketika dia safar, dia tidak mengerjakan sholat rawatib, tidak mengerjakan puasa, tapi ketika dia di rumah, dia selalu mengerjakan ibadah rawatib, dia selalu mengerjakan mungkin puasa Senin dan Kamis. Maka ketika dia tidak mengerjakan karena dia safar, dia sudah mendapatkan pahala sebagaimana dia mukim. Sebagaimana orang yang sakit, dulu ketika dia sehat, dia mungkin sholat malam 11 rakaat. Ketika sakit, mungkin hanya mampu sholat witir 1 rakaat. Maka ketika dia sakit, karena dulu dia adalah orang yang selalu istiqomah dalam beramal, beribadah, karena terhalang rasa sakit, maka dia mendapatkan pahala penuh sebagaimana dulu ketika dia sehat. Sama orang yang berinfak, dulu dia adalah orang yang rajin infak, karena terkena badai pandemi, usahanya gulung tikar. Dulu biasanya sebulan infak 2 juta, sekarang hanya mampu 20.000, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana infak yang dulu, yaitu 2 juta. Sebagaimana orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, rajin melaksanakan tholabul ilmi, ketika dia tidak berangkat karena udzur, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala ketika dia tidak terkena udzur. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo manfaatkan waktu sehat, manfaatkan waktu luang, manfaatkan mungkin kekayaan yang kita miliki. Ketika semua ini sudah tidak ada di tangan kita, kita masih mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dulu kita mengerjakan. Yang kedua,
Niat ditinjau dari amal yang kedua, orang hanya mendapatkan pahala niat tapi tidak mendapatkan pahala amal ketika sehat, ketika mukim. Contohnya, dia punya kerentek pengen umroh, pengen haji, ya, atau pengen mungkin bersedekah yang banyak, padahal dia belum pernah sedekah banyak. Orang seperti ini, kalau dia belum pernah mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala niat. Pahala apa niat. Dapat pahala niat. Yang tadi mendapatkan pahala niat dan mendapatkan pahala amal yang sebagaimana dulu dia kerjakan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, hadis yang ke-6, wa an Abi Yazid Ma'an ibnu Yazid ibnu Akhnas wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun, yakni Abi Yazid ini bapak dan kakeknya seorang sahabat. Bayangke nggih, bae sahabat, bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Qala kana Abi Yazid akhraja dananiro yatasaddaqu biha fawadda'aha inda rajulin fil masjidi. Sesungguhnya bapaknya Yazid, ya bapaknya Yazid ini dia bersedekah berapa dinar, dananir, ya. Dananir itu jamak dari dinarun. Satu dinar itu 4,2,5 gram emas, 4/4 gram. Kalau hari ini emas harganya 1.500.000 yang 24 karat, berarti nilai 1 dinar itu berarti 1,5 juta kali 4,2,5 gram emas, sekitar berapa Bu? 6 juta. Berarti dia sedekah berapa dinar yang dia niatkan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Ternyata dinar yang dia berikan kepada orang yang ada di masjid itu ternyata diambil oleh anaknya. Diambil oleh siapa? Anaknya. Faqala wallahi ma iyaka aradtu fa khasamtu ila Rasulullah sallam. Demi Allah, ya, bahwa harta yang saya berikan kepada salah seorang yang saya titipkan ke masjid itu bukan untukmu. Fa khasamtu ila Rasulullah. Kemudian anaknya mengatakan, mari masalah ini kita selesaikan di hadapan Nabi. Faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Laka ma nawaita Yazid. Wa Yazid, bapaknya namanya Yazid, anaknya namanya Ma'an. Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala yang kamu niatkan. Sedangkan Ma'an, walaka ma'akhadta ya Ma'an, dan engkau berhak apa yang engkau ambil. Karena apa? Ma'an ini anak yang miskin, ya. Bapaknya pingin infak kepada orang miskin, ternyata anaknya juga miskin. Maka anaknya itu merasa dia berhak untuk mendapatkan. Tapi pinginnya bapaknya itu bukan untuk anaknya, untuk orang miskin yang lain. Maka Nabi mengatakan, Yazid, engkau dapat pahala yang engkau niatkan, sedangkan anakmu berhak apa yang dia ambil. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedahnya adalah ketika jenengan salah memberi infak kepada orang lain, niatnya jenengan infak kepada orang miskin,
ternyata yang jenengan berikan itu orang kaya, jenengan sudah mendapatkan pahala. Wong jaluk-jaluk miskin, jebule omahe nek Wonosobo tingkat loro duwe mobil mewah. Wah ini kan sedekah mbek wong sugih, jebule pekerjaane ngemis. Nah, ini kan salah alamat tapi sudah mendapatkan pahala ya, ya. Maka para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya kita memberikan zakat kita kepada yang tidak berhak. Kita mengira fakir tapi orang kaya. Maka para ulama mengatakan yang paling tepat adalah engkau teliti dulu apakah dia orang yang berhak atau tidak. Ketika jenengan sudah meneliti betul, jenengan berikan zakat itu ternyata salah, itu jenengan sudah sah dalam memberikan apa ya zakat. Maka syaratnya adalah berusaha mencari tahu. Sama Pak, jenengan mau infak bawa harta masjid mungkin ya, uang masjid mau diserahkan ke Palestina. Di tengah jalan jenengan kebegal, diambil hartanya, orang yang infak ini sudah mendapatkan pahala karena niat. Walaupun hartanya yang diinfakkan itu belum sampai kepada orang yang berhak, sudah mendapatkan apa? Pahala niat. Nah, ini penting. Ini pentingnya apa? Niat. Niatnya dia ingin infak, qadarullah uangnya dicuri, maka dia sudah mendapatkan pahala niat. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, kita akan bacakan satu hadis yang panjang satu saja. Yang panjang. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibnu Uhaiba ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab. Jadi kakek kelimanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sama dengan kakeknya Rasulullah. Bertemu di kakek yang kelima yang bernama Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibunya namanya Aminah bintu Wahab ya. Saya bacakan hadisnya. Ahadi asrota masbudin lahumul jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Mubasyar fil Jannah, ada 10. Siapa itu? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thulhah bin Ubaidillah ibnu Jarrah, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibnu Awam. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Qala ja'ani sallam ya'uduni amma hajatil wada min waja'in istadda bihi. Nabi menjengukku ketika haji wada. Kondisi saya ini sakitnya sangat parah. Mungkin orang hari ini masuk ICU. Haji wada itu kapan terjadi? Haji wada itu pada tahun 10 Hijriah. Yang berangkat ada yang mengatakan 114.000 sahabat, ada yang mengatakan Nabi berangkat dengan 124.000 sahabat. Selang berapa bulan kemudian Nabi wafat ya, karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah
hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi berangkat haji wada itu dimulai dari tanggal 26 Dzulqa'dah ya. Nabi berangkat dimulai dari 26 Dzulqa'dah ya. Haji wada. Ketika haji wada itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut. Tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika haji wada, selesai haji wada, beliau sakit. Sakitnya parah. Fakultu, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waj'i matara wa ana dumalin wala yarisuni illa ibnatun. Ya Rasulullah, saya ini sakit dalam kondisi parah. Saya khawatir saya meninggal. Sedangkan saya ini, engkau telah melihat saya, menyaksikan bahwa saya ini dumalin, orang yang hartanya banyak, tapi anakku cuma satu, seorang perempuan. Hartanya banyak, anaknya cuma satu perempuan. Apakah sedang bisulul sia mali? Bolehkah aku mensedekahkan hartaku 2/3? Nggak, 2/3? La, Nabi mengatakan tidak. Qultu fasatru ya Rasulullah. Kalau begitu saya sedekahkan setengah, insya Allah anakku cukup, anak saya cuma satu. Nabi mengatakan la, jangan. Qultu fasulus ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3. Qala asulusu wasulusu kasirun au kabirun. Wahai Sa'ad, 1/3 itu sudah banyak. Maka jenengan jangan memahami wasiat itu tidak melebihi 1/3. Nabi mengatakan 1/3 itu banyak. Nek bisa jangan 1/3 ya. Karena kalau lebih daripada 1/3 bisa mendolimi ahlu waris yang lain. Karena wasiat itu untuk bagi yang bukan ahlu waris, dan orang yang berwasiat itu adalah orang yang dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan menyebabkan dia meninggal. Innaka antadara warasaka aghniya'a khairun min antadarahum alatan yatakafanuna nas. Maka Nabi, ini kalimat yang mahal, Pak. Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, engkau meninggalkan harta yang cukup untuk ahli warismu itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dengan yang sedikit dan dia meminta-minta belas kasihan manusia. Nah, ini Masya Allah ya. Jangan sampai kata Nabi engkau tinggalkan keluargamu, anakmu dengan harta yang sedikit padahal engkau punya banyak. Engkau tinggalkan yang mungkin sedikit sehingga dia kekurangan, sehingga dia meminta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Apa saja yang engkau infakkan karena mengharap wajah Allah, itu akan mendapatkan pahala bagimu. Hatta ma taj'al fi imra'atika, sampai apa yang engkau berikan di mulut istrimu. Maka ini kalimat yang mahal, Bapak Ibu-ibu. Kalau jenengan punya niat meninggalkan harta untuk anak kita, supaya anak kita ini tidak meminta-minta, mengajari anak kita mungkin ilmu dagang dengan niat
semoga anak kita nanti bisa kuat ibadahnya. Insya Allah ini bernilai ibadah. Karena kemarin ada ucapan yang tidak tepat, ya, ucapan yang tidak tepat. Mosok urip sepisan ora pernah pengen ngerti Ka'bah. Apa onone didol, ora usah dipikir anak, insya Allah anak nggawa rezeki dewi. Ini kalimatnya kurang tepat. Padahal kalau dia punya niat ninggali anak dengan niatan supaya dia nanti tegak dalam dia beribadah kepada Allah, ya, supaya dia nanti tidak meminta-minta kepada manusia, niat seperti ini kata Nabi insya Allah lebih baik. Karena apa aja yang kita berikan, kita belanjakan dengan catatan mengharap wajah Allah, pasti kita akan mendapatkan balasan pahala walaupun cuma memberi sesuap nasi di mulut istri kita. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallifa ba'du ashabi. Ya Rasulullah, aku ini tertinggal, ya, sahabatku sudah balik ke Madinah, ternyata aku tertinggal di sini dalam kondisi aku sakit. Innaka lang tukhallafa fata'mala amalan tabghi bihi wajhullah illas datta bihi darajah wa rif'ah. Wahai saat engkau tidak tertinggal, ya, apa saja amalan yang engkau kerjakan untuk mengharap wajah Allah, pasti Allah akan menambah derajatmu, akan meninggikan posisimu. Oh, Nabi memberikan motivasi. Engkau sakit di Mekah ini karena engkau ingin menjadi seorang muhajirin, hijrahnya ke Madinah. Kok ketika di Mekah sakit, nanti bagaimana pahala hijrahku ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, amalan yang engkau kerjakan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menambah kecuali derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah. Engkau terhalang tidak bisa ke Madinah karena engkau sakit. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwaman wa yadhurra bika akharun. Maka ya ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin bertanya kepada jenengan, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad ibn Abi Waqqas memberikan 2/3 hartanya, memberikan setengah hartanya, memberikan 1/3? Kata Nabi 1/3 itu sudah banyak. Ternyata kalimat Nabi ini mahal, Pak. Ya, ini kalimatnya jamak, ya. Ini ya kalimatnya adalah kalimat jamak. Nabi mengatakan dengan kalimat jamak, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu sembuh, Pak. Beliau sembuh ketika beliau sakit di kota Mekah itu umurnya 40 tahun. Beliau meninggal itu tahun berapa ini, Pak? Tahun 55 Hijriah. Di usia 85 tahun. Ternyata ketika beliau sehat, ketika beliau wafat itu, ternyata Sa'ad ibn Abi Waqqas itu meninggalkan 36 anak. Putranya 36. Ini Nabi melarang beliau memberikan separuh hartanya. Ternyata ada hikmah yang besar, beliau sembuh dari sakitnya. Berapa banyak orang yang sehat tapi tiba-tiba wafat, ya. Tapi berapa banyak ya orang yang sakit Allah beri kesehatan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika meninggal di usia 85 tahun, beliau meninggalkan anak jumlahnya
36. 36 ini kathah mboten Bu? Kula yakin teng Ar-Rahman ini mboten enten sing nyaingi Sa'ad bin Abi Waqqas. Putrane berapa? 36. Nggih. Dan Nabi mengatakan, wala alaka an tukhallafa hatta yantafi abika aqwaman. Engkau tertinggal di Mekah itu ada manfaat. Manusia nanti suatu saat akan mengambil manfaat bagimu. Betul. Di zamannya Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Madain, ya, gubernur Iran. Wa yadhurra bika akharun. Dan bisa jadi ketika engkau sakit ini Allah beri engkau kesembuhan, engkau akan bisa memberi madarat kepada musuh-musuh Islam. Betul Pak? Yang menjatuhkan Persia, yang menguasai istana Kisra di Madain, ya, itu dalam perang Qadasiyah yang menaklukkan imperium Persia, pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita sampaikan supaya kita bisa memahami bahwa ketika niat kita karena Allah, niat karena Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah derajat kita dan Allah juga akan mengangkat kedudukan kita ketika semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam kondisi sakit yang parah, beliau mengira ajal beliau dekat, ternyata Allah beri skenario yang lain, ternyata beliau masih bisa 45 tahun kemudian baru wafat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup kami, mari kita pahami bedanya antara hibah, antara waris dan antara wasiat. Ini beda. Hibah itu adalah pemberian, boleh kepada ahlu waris dan boleh kepada selain ahlu waris dengan syarat sehat, ya, sehat, dan ada kemungkinan dia bisa mencari harta yang lain. Ya, ini hibah. Hibah itu boleh semuanya, boleh setengah, ya, boleh 2/3, tidak ada batasan. Namanya hibah, pemberian, itu hibah, ya. Sedangkan wasiat itu adalah dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan ajalnya tiba, dan wasiat ini sebaiknya bukan kepada ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan jatah waris. Maka wasiat itu bisa untuk anak angkat atau untuk orang yang di luar ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Yang terakhir adalah waris, ya, warisan, harta yang ditinggal mati, itu namanya harta waris. Ya, kemarin saya ditelepon dari Purworejo minta konsultasi tentang warisan. Keluarga bapak ibunya sudah tidak ada, harta warisnya banyak, tetapi kakak-kakaknya, adik-adiknya yang kaya, yang mampu itu tidak ingin dibagi. Jadi pengennya itu harta itu menjadi milik bersama, yang mungkin sawah, ladang, nanti hasilnya dibagi sama. Padahal yang nelpon saya ini orang yang sangat membutuhkan untuk biaya anak, untuk mungkin biaya kehidupan sehari-hari, tapi dia tidak mendapatkan bagiannya. Dia tanya, bagaimana Tat supaya keluarga saya mau membagi waris ini? Maka saya jawabnya mudah, ya. Jenengan ngomong kepada saudara jenengan,
Ya, jenengan minta haknya. Terserah yang lain tidak mau bagi, mau bersama, khusus jenengan diminta haknya. Ya, mungkin bisa disusui, ya, atau mungkin bisa diberi jatahnya. Ya, karena yang namanya waris itu adalah amanah. Warisan itu amanah, amanah itu seharusnya segera ditunaikan kecuali ada keridhaan di antara mereka dan ada manfaat yang besar untuk jangan dibagi. Tapi kalau tidak, kalau ada yang nggak ridho, ya, maka tidak bisa harta itu dimiliki bersama, karena yang namanya amanah. Amanah itu perlu ditunaikan, amanah dari yang meninggal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan niat kita, niat untuk berbuat kebaikan, niat-niat yang soleh. Mari kita selalu hadirkan niat kita di semua amal perbuatan kita dalam rangka hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, sehingga kita nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan posisi yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.